Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz. Saya akan mempresentasikan proyek dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi Teknik Informatika STT Terpadu Nurul Fikri. Yang mana tema pada kali ini adalah tentang isu keamanan peretasan website Telkomsel. Kita mulai saja untuk pendahuluan. Dalam era digital yang semakin canggih dan terhubung, keamanan informasi telah menjadi isu krusial bagi perusahaan, organisasi, dan individu. Serangan cyber yang berkembang pesat telah menjadi ancaman nyata bagi semua pihak yang menggunakan teknologi. Salah satu contoh adalah peretasan situs web resmi Telkomsel. Nah, peretas ini melakukan aksinya karena merasa harga paket data yang dianggap terlalu mahal. Peretas ini berhasil mengganti tampilan situs Telkomsel dan menyampaikan pesan protesnya ke publik. Kita lihat dulu kronologinya seperti apa. Jadi pada tanggal 28 April 2017 Jumat, ramai dengan pembahasan soal situs resmi Telkomsel yang tampak berbeda dari biasanya. Tampilan utama situs Telkomsel www.telkomsel.com ternyata diubah atau di-flash oleh peretas. Nah, kasus ini pun menarik perhatian publik, bukan hanya karena dampak langsung pada layanan Telkomsel, tetapi juga karena mencerminkan perjuangan perusahaan-perusahaan terkemuka dalam menjaga keamanan cyber di tengah ancaman yang semakin kompleks. Itu untuk kronologinya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ada beberapa perspektif yang digunakan untuk studi kasus pada kali ini. Yang pertama adalah perspektif keamanan sistem. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan sistem yang memungkinkan peretas mengganti nama situs menjadi Telkomnet. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa infrastruktur sistem Telkomsel aman dan tidak rentan terhadap serangan cyber, serta mencegah serangan serupa di masa depan. Kemudian, untuk perspektif yang kedua yaitu dari sisi penyelidikan. Penyelidikan insiden perlu dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peretas berhasil mengganti nama situs. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi peretas yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, memahami motivasi mereka, dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam penuntutan hukum. Kemudian, perspektif manajemen krisis yang ketiga. Manajemen perusahaan harus merespons serangan dengan cepat dan efektif, termasuk melalui pembentukan tim tanggap darurat keamanan cyber. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak serangan terhadap layanan Telkomsel dan menjaga reputasi perusahaan. Perspektif hukum dan kepatuhan. Perusahaan perlu mematuhi peraturan yang berlaku terkait pelaporan insiden keamanan dan kepatuhan dalam menangani serangan cyber. Tujuannya adalah memastikan bahwa Telkomsel menjalankan prosedur yang sesuai dengan hukum untuk mengatasi insiden tersebut. Nah, adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya peretasan yang sudah kami rangkum di antaranya. Yang pertama adalah pencegahan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan nih? Pencegahan ini yang pertama proteksi firewall. Jadi memasang firewall dan perangkat keras yang sesuai untuk melindungi server. Nah, firewall dapat membantu mencegah akses yang tidak sah ke server. Nah, enkripsinya, pastikan data yang ditransmisikan melalui website dienkripsi dengan protokol HTTPS. Nah, ini dapat dicapai dengan menggunakan sertifikat SSL atau TLS. Jadi kalau ada website kita lihat pasti ada HTTP di belakangnya tuh. Kalau udah ada S berarti udah secure, berarti sudah aman. Kalau masih belum berarti belum, harus segera. Kemudian pemantauan keamanan. Nah, menggunakan alat pemantauan keamanan untuk memantau aktivitas yang mencurigakan di website. Ini dapat membantu mendeteksi dan merespons serangan dengan cepat. Kemudian otorisasi yang ketat, memberikan hak akses hanya kepada pengguna yang membutuhkannya, jadi tidak ke semua. Nah, menggunakan sistem otorisasi yang ketat untuk mengendalikan siapa yang memiliki akses ke bagian sensitif dari website. Karena bisa jadi orang yang kita berikan hak akses ternyata belum tentu bisa dipercaya 100%. Jadi harus benar-benar selektif. Oke, untuk kesimpulannya, pada tahun 2017 terjadi peretasan situs web Telkomsel yang mengakibatkan gangguan serius pada layanan mereka. Nah, ini pun merusak citra perusahaan dan memunculkan potensi risiko keamanan data pelanggan.
Meskipun motivasi peretasan tidak selalu jelas, insiden ini menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan cyber bagi perusahaan telekomunikasi dan perluasan upaya perlindungan data pelanggan. Telkomsel kemungkinan merespon insiden tersebut dengan langkah-langkah perbaikan keamanan serta investigasi untuk mengidentifikasi pelaku. Baik, itu saja untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.